Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Widiawati Kurnia dengan NRP 18401062 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Heru Setiawan SEMM selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan selama saya menyusun laporan kuliah praktek kerja ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Sofiur Rahman SSTPAR selaku pembina instansi yang sudah membimbing saya selama melaksanakan kuliah praktek kerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Heru Setiawan SEMM selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan selama saya menyusun laporan kuliah praktek kerja ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Sofiur Rahman SSTPAR selaku pembina instansi yang sudah membimbing saya selama melaksanakan kuliah praktek kerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan intisari dari hasil laporan kuliah praktek kerja saya yang berjudul Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Latar belakang pemilihan topik. Hal yang melatar belakangi saya dalam pemilihan laporan atau judul laporan kuliah praktek kerja saya. Yang pertama yaitu dasar hukum. Dasar hukumnya itu terdiri dari yang pertama itu Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung nomor 12 tahun 2016, di mana peraturan daerah tersebut menjelaskan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bandung. Nah, dan juga dasar hukum Peraturan Bupati Bandung nomor 47 tahun 2016 tentang kebijakan transisi dalam rangka penataan perangkat daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan. Dalam kedudukannya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung merupakan sebuah lembaga teknik daerah yang menjadi unsur penunjang pemerintah daerah dengan dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung juga bergerak dalam bidang pariwisata dan kebudayaan, meliputi destinasi wisata, promosi dan ekonomi kreatif, kesenian daerah, sejarah, nilai budaya, cagar budaya, dan permusiuman. Yang kedua yaitu alasan pemilihan tempat kuliah praktek kerja. Salah satu faktor yang menjadi dasar saya dalam pemilihan kuliah praktek kerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung yaitu untuk bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan selama proses perkuliahan. Juga saya di sini ingin mengembangkan juga mendapatkan pengalaman serta pengetahuan lain yang belum saya lakukan atau yang belum saya tahu. Dengan begitu saya juga bisa meningkatkan dan mengembangkan kompetensi saya agar mampu bisa bersaing di dalam dunia kerja nanti. Yang ketiga itu era globalisasi, di mana pada era globalisasi ini sumber daya manusia yang berkualitas memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya sumber daya manusia, maka sumber daya lainnya dapat berfungsi dengan baik sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sumber daya manusia perlu dilakukan secara profesional agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu pentingnya penilaian prestasi kerja. Untuk dapat mengetahui berhasil atau tidaknya seorang karyawan dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya, maka perlu dilakukan penilaian atas hasil kerja mereka. Penilaian prestasi kerja merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan, karena dengan adanya penilaian prestasi kerja, maka karyawan tersebut akan merasa diperhatikan oleh atasannya, dan bagi karyawan yang mendapatkan penilaian yang baik, maka akan diberikan suatu penghargaan atau balas jasa atas kinerja yang telah mereka lakukan. Penilaian kinerja juga dapat menunjukkan pada karyawan
tetap kekurangan dari hasil kerja yang telah mereka lakukan. Dengan demikian, penilaian yang dilakukan dalam suatu perusahaan akan meningkatkan produktivitas kinerja dan menunjang karyawan untuk mendapatkan suatu penghargaan yang dapat memotivasi kinerja mereka. Yang kelima yaitu permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawainya yaitu disebabkan oleh faktor penilaian yang tidak. Yang kelima yaitu permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan penilaian prestasi kinerja pegawai. Yang pertama itu disebabkan oleh faktor penilaian yang tidak objektif, di mana sering tidak berhasil membedakan antara karyawan yang berprestasi dengan yang kurang berprestasi. Terdapat juga banyak karyawan yang merasa tidak puas dengan nilai prestasi kerja yang diberikan oleh atasan mereka. Akibatnya, para karyawan yang merasa sudah melakukan pekerjaan dengan baik, tapi malah diberikan nilai prestasi kerja yang rendah, yang mengakibatkan karyawan tersebut menjadi kurang bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua yaitu permasalahan kedua yaitu ada penilaian prestasi kerja karyawan tidak efektif dan pelaksanaan yang tidak maksimal. Dalam penilaian tersebut terdapat nilai-nilai yang tidak tepat atau bersifat subjektif. Maka hasil penilaian prestasi kerja tidak akan akurat karena penilaian hanya dilihat berdasarkan pandangan dan pemikirannya saja, yang berarti tidak membuktikan penilaian kinerja karyawan yang sesungguhnya. Mengacu pada keseluruhan uraian serta permasalahan yang telah dijelaskan oleh saya tadi, maka saya tertarik untuk mengambil judul untuk laporan praktek kerja saya ini, yaitu pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam laporan ini diajukan sebagai langkah awal yang digunakan untuk merumuskan dan mendefinisikan mengenai permasalahan yang bertujuan untuk memudahkan dan memahami hasil dari kuliah praktek kerja. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka dapat diidentifikasikan masalah yang akan muncul pada laporan kuliah praktek kerja ini, yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Yang kedua, apa yang menjadi tujuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Dan yang ketiga yaitu apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Metode kuliah praktek kerja. Dalam lokasi dan waktu pelaksanaannya, kuliah praktek kerja ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung yang berlokasi di Jalan Soreang, kilometer 17, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam pelaksanaan kuliah praktek kerja ini, saya ditempatkan di bagian promosi dan ekonomi kreatif, di mana kegiatan kuliah praktek kerja ini dimulai pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2021 dengan waktu kerja dimulai pada pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Karena kuliah praktek kerja ini dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19, maka waktu kuliah praktek kerja juga kurang efektif karena dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian work from home dan work from office, di mana keseringan melaksanakan kuliah praktek kerjanya di rumah. Jadi saya memutuskan untuk memperpanjang kuliah praktek kerja ini sampai tanggal 31 Agustus 2021. Metode yang digunakan saya selama melakukan kegiatan laporan kuliah praktek kerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, yaitu dengan menggunakan metode block realize, yaitu metode yang menggambarkan suatu keadaan atau masalah yang terjadi berdasarkan data dan fakta yang diperoleh selama periode tertentu saat melaksanakan kuliah praktek kerja. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama itu studi lapangan atau field research, di mana studi lapangan tersebut terdiri dari pengamatan langsung atau observation, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke tempat peneliti terhadap data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
Yang kedua yaitu selanjutnya itu ada wawancara atau interview, di mana titik pengumpulan data ini diperoleh dengan cara menanyakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Selanjutnya itu ada studi pustaka atau library research, di mana teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber data, baik literatur, perpustakaan, arsip-arsip perusahaan, tulisan, dan sumber data lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya itu ada bimbingan dan konsultasi, di mana pada pengumpulan data ini saya melakukan mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing maupun dari dosen pembimbing dari perusahaannya. Hasil pembahasan yang akan saya pertama-tama dijelaskan yaitu mengenai kajian pustaka. Kajian pustaka ini terdiri dari manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya aparatur sipil negara atau ASN, penilaian prestasi kerja, serta penilaian prestasi kerja aparatur sipil negara atau ASN. Definisi manajemen sumber daya manusia. Di sini saya tampilkan dua definisi dari menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari Siagian dalam Sudaryo, Aribowo, dan Sopianti tahun 2018 halaman 3, di mana menurut beliau sumber daya manusia merupakan elemen yang paling penting atau strategis dalam sebuah organisasi sehingga harus diakui dan diterima oleh manajemen. Yang kedua itu ada menurut Edwin B. Plipo dalam Hasibuan tahun 2016 halaman 11, di mana manajemen personalia didefinisikan sebagai suatu proses pengembangan, menerapkan, dan menilai kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, metode-metode, dan program-program yang berhubungan dengan individu, karyawan, dalam organisasi. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang ada pada pegawai untuk mencapai tujuan organisasi dan peningkatan produktivitas kerja pegawai. Manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara atau ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 tentang aparatur sipil negara menyatakan bahwa aparatur sipil negara atau disingkat dengan ASN merupakan sebuah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau PNS pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa manajemen pegawai negeri sipil atau PNS merupakan pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 8 bahwa manajemen pegawai negeri sipil merupakan keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi tentang penilaian prestasi kerja pegawai. Menurut Sudarmayanti tahun 2017 halaman 143 menyatakan bahwa penilaian prestasi kerja adalah sebuah proses melalui organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai. Sedangkan menurut Mila Badriah tahun 2015 halaman 137 mendefinisikan penilaian prestasi kerja atau performance apresial merupakan salah satu tugas paling penting bagi setiap manajer. Manajer menilai prestasi kerja karyawan bawahannya secara akurat dan menyampaikan hasil tersebut atau hasil penilaiannya tanpa menimbulkan rasa kekecewaan bagi karyawan yang bersangkutan. Berdasarkan uraian definisi yang telah saya jelaskan tadi, yang telah saya bacakan tadi, dapat disimpulkan bahwa penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses yang digunakan perusahaan untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan sebagai acuan agar dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang.
Adapun tujuan dari prestasi kerja menurut Mila Badriah tahun 2015 halaman 138. Yang pertama yaitu ada evaluasi terhadap tujuan atau goal organisasi yang mencakup feedback pada pekerjaan untuk mengetahui posisi mereka, pengembangan data yang valid untuk pembayaran upah atau bonus dan kepuasan promosi, serta menyediakan media komunikasi untuk keputusan tersebut. Dan evaluasi terhadap tujuan goal organisasi ini juga membantu manajemen membuat keputusan pemberhentian sementara atau PHK dengan memberikan peringatan kepada pekerja tentang kinerja kerja karyawan tersebut yang tidak memuaskan. Tujuan yang kedua yaitu ada pengembangan tujuan organisasi, di mana tujuan ini mencakup pelatihan dan bimbingan pekerja dalam rangka memperbaiki kinerja dan pengembangan potensi pada masa yang akan datang. Yang kedua itu mengembangkan komitmen organisasi melalui diskusi, kesempatan karir, dan perencanaan karir. Yang ketiga itu untuk memotivasi para karyawan. Terus ada untuk memperkuat hubungan antara atasan dengan bawahan dan untuk mendiagnosis problem individu dalam organisasi. Menurut Fahmi Irham, tahun 2016 halaman 208 terdapat kendala-kendala pada saat melakukan penilaian prestasi kerja. Permasalahan yang sering ditemui, yang pertama yaitu penilaian kinerja dilakukan kadangkala bersifat subjektif. Jadi dalam artian pihak yang menilai kinerja karyawan tersebut menyimpulkan dan merekomendasikan berdasarkan pandangan dan pemikiran yang dimilikinya. Yang kedua yaitu hasil penilaian kinerja kadangkala tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan menimbulkan goncangan psikologis bagi penerima atau bagi karyawan yang menerimanya. Karena karyawan tersebut merasa hasil dan kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang ia terima gitu. Jadi karyawan tersebut merasa sudah baik dalam melakukan pekerjaannya, namun ternyata penilaian tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, jadi malah penilaiannya malah buruk gitu. Jadi penilaian tersebut dapat memberikan pengaruh dan penurunan terhadap kinerja karyawan yang mendapatkan hasil tersebut gitu. Yang ketiga yaitu jika metode kinerja yang dibuat adalah bersifat ingin melihat kinerja dalam jangka panjang, maka para manajemen perusahaan akan berusaha menampilkan kualitas kinerja jangka pendek yang terbaik. Dengan ini akan memberikan pengaruh yang negatif pada kinerja jangka panjangnya. Secara tidak langsung akan terabaikan. Padahal suatu organisasi harus menyeimbangkan target kinerja jangka panjang dan jangka pendeknya gitu. Yang keempat yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penilaian prestasi kinerja tidaklah murah, apalagi jika penilaian tersebut mengundang tenaga ahli dari luar seperti konsultan psikolog. Yang kelima yaitu hasil penilaian kinerja akan menjadi bahan masukan pada pimpinan, di mana penilaian tersebut akan menjadi bahan acuan untuk para pemimpin atau para manajemen perusahaan, khususnya karyawan, akan berusaha menampilkan hasil kerja yang terbaik, sehingga lambat laun akan terbentuk budaya yang tidak sehat karena karyawan hanya berpikir ia baik di mata pimpinannya, bukan di mata sesama rekan kerja gitu. Jadi kondisi ini bisa merusak kerja sama tim juga. Terus yang keenam atau yang terakhir ada jika hasil penilaian kinerja dipublikasikan dan para karyawan mengetahui hasil penilaian tersebut, maka itu bisa menjadi bahan pembicaraan atau bahan gosip antar karyawan yang lambat laun akan bisa menjadi efek bola salju, di mana jika hasil penilaian tersebut dicantumkan bisa menimbulkan stres, bahkan bisa menurunkan motivasi kerja. Selanjutnya yaitu tentang penilaian prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Menurut peraturan pemerintah tahun 2011 nomor 46 menjelaskan bahwa tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
pada pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 ini menyatakan bahwa penilaian prestasi kerja PNS menggabungkan antara sasaran kinerja pegawai atau SKP dengan perilaku kerja pegawai atau PKP, di mana sasaran kinerja pegawai ini diberi bobot sebesar 60% dan perilaku kerja pegawai atau PKP ini diberikan bobot sebesar 40%. Tujuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja merupakan upaya pembinaan para PNS atau aparatur sipil negara berdasarkan sistem prestasi kerja, sehingga diharapkan para pegawai tersebut dapat meningkatkan prestasi kerja mereka dan mengembangkan potensi kerja mereka. Untuk sasaran kinerja pegawai SKP merupakan rencana kerja pegawai yang disusun berdasarkan rencana kerja tahunan instansi dan target yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan oleh seorang aparatur sipil negara. Penilaian kinerja dengan menggunakan sasaran kinerja pegawai ini atau SKP ini meliputi beberapa aspek, yaitu kuantitas, waktu, dan biaya sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing instansi. Aspek tersebut disusun dengan mengacu pada standar teknis kegiatan masing-masing instansi. Adapun penilaian yang dilakukan yaitu dengan membandingkan aspek-aspek penilaian pada target awal tahun dengan realisasi yang dicapai pada akhir tahun. Adapun aspek yang dilakukan pada sasaran kinerja pegawai, yang pertama yaitu kuantitas. Kuantitas merupakan jumlah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai ASN. Yang kedua itu ada kuantitas, merupakan suatu mutu hasil kerja yang dicapai oleh ASN. Yang ketiga yaitu ada waktu, merupakan lamanya proses hasil kerja yang dicapai ASN. Dan yang keempat adanya biaya, merupakan jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja ASN. Yang kedua itu ada perilaku kerja pegawai atau PKP. Prestasi kerja pegawai selain SKP juga diukur dengan PKP atau perilaku kerja pegawai, di mana parameter yang digunakan untuk mengukur perilaku kerja pegawai yaitu meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan khusus bagi pejabat struktural, ditambah suatu dimensi yaitu kepemimpinan. Hasil pembahasan dari laporan kuliah praktek kerja yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Yang pertama ada pelaksanaan penilaian prestasi kerjanya, di mana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung menerapkan metode penilaian prestasi kerja berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dengan menggabungkan antara dua indikator utama, yaitu indikator sasaran kinerja pegawai atau SKP dengan indikator perilaku kinerja pegawai atau PKP. Sasaran kinerja pegawai atau SKP yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung yaitu memberikan konsultasi mengenai sasaran kinerja pegawai SKP dan juga memeriksa target SKP yang telah ditentukan. Target sasaran kinerja pegawai dilakukan berdasarkan bidang kerja yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Dalam melaksanakan penyusunan sasaran kinerja pegawainya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung menerapkan penyusunannya atau penilaiannya secara manual dan secara online. Untuk perilaku kinerja pegawainya atau PKP menggunakan indikator untuk mengukur perilaku kerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bandung. Untuk perilaku kinerja pegawai atau PKP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggunakan indikator yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan satu tambahan lainnya khusus untuk pejabat struktural yaitu kepemimpinan. Penilaian prestasi kerja pegawai dilakukan dengan menggabungkan antara penilaian sasaran kinerja pegawai atau SKP dengan penilaian perilaku kerja, dengan masing-masing mempunyai bobot 6% untuk sasaran kinerja pegawai atau SKP dan perilaku kerja pegawai sebesar 40%. Penilaian prestasi kerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip antara lain yaitu yang pertama ada objektif, di mana penilaian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai. Yang kedua itu terukur, di mana penilaian diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
Yang ketiga itu ada akuntabel, di mana seluruh hasil penilaian prestasi kerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang. Yang keempat itu ada partisipatif, di mana seluruh proses penilaian prestasi kerja melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan pegawai yang dinilai. Yang terakhir atau yang kelima ada transparan, di mana penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Yang kedua, ada tujuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung memiliki tujuan dalam melaksanakan penilaian prestasi kerjanya, yaitu yang pertama sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, pemberhentian, dan besarnya balas jasa yang diberikan kepada karyawan. Yang kedua itu untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga itu untuk mengevaluasi kinerja karyawan yang dapat memberikan petunjuk bagi pejabat untuk dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan organisasi. Yang keempat yaitu untuk menjamin objektivitas pembinaan kepada pegawai terhadap indikator yang digunakan untuk memperoleh objektivitas dalam melakukan penilaian prestasi kerja berupa hasil kerja yang nyata dan terukur, sehingga sifat subjektivitas dapat dikurangi atau diminimalisir. Yang kelima yaitu sebagai dasar untuk mengevaluasi aktivitas seluruh kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga dapat mencapai performance yang baik, juga untuk mencatat dan mengakui hasil kerja seseorang pegawai sehingga mereka atau pegawai tersebut dapat termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu ada kendala-kendala dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Yang pertama yaitu kurang jelasnya uraian tugas dalam dokumen awal misi jabatan sehingga menyulitkan para pegawai dalam menuangkan kepada sasaran kinerja pegawai atau SKP. Yang kedua yaitu kesalahan dalam pengisian sasaran kinerja pegawai yang seharusnya diisi dengan tugas pokok pegawai, namun oleh pegawai malah dituliskan tugas yang dilakukan yang bukan termasuk tugas pokok. Yang ketiga yaitu munculnya kesulitan dalam penyusunan SKP atau sasaran kinerja pegawai, terutama terkait dengan kegiatan tugas jabatan, apa saja yang harus dituangkan dalam SKP dan yang menjadi tugas tambahan. Yang keempat yaitu kesulitan dalam menentukan target, seperti kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya yang sesuai dengan standar atau tujuan organisasi. Yang kelima yaitu waktu. Waktu dari dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai dari atasan karena terkendala dengan kesibukan lainnya. Untuk kesimpulan dari laporan kuliah praktek kerja ini dapat disimpulkan yaitu yang pertama, dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung menerapkan metode penilaian prestasi kerja berdasarkan kepada peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 dengan menggabungkan antara indikator sasaran kinerja pegawai atau SKP dengan indikator perilaku kinerja pegawai atau PKP. Yang kedua yaitu tujuan dilakukan penilaian prestasi kerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung adalah untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dan sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga dapat mencapai performa yang baik. Yang ketiga yaitu kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam melaksanakan penilaian prestasi kerjanya, yaitu kesalahan dalam pengisian sasaran kinerja pegawai yang seharusnya diisi dengan tugas pokok pegawai, namun oleh pegawai dituliskan tugas yang dilakukan yang bukan termasuk tugas pokok. Untuk sarannya, pada bagian saran ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan serta dapat bermanfaat bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja pegawai. Yang pertama yaitu perlu adanya pelaksanaan standar kinerja jabatan dalam upaya penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Hal tersebut untuk mengurangi sifat subjektivitas di mana dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai tidak ditentukan dengan hanya melalui pandangan dan pemikiran sekilas, namun harus dilakukan penilaian dengan sesama. Yang kedua yaitu seharusnya pegawai aparatur sipil negara atau ASN tidak hanya membuat target
pekerja secara tahunan, akan tetapi membuat target secara harian maupun bulanan agar dapat mempermudah melihat pencapaian kinerja karyawan selama setahun tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai sarana perbaikan peningkatan kualitas kerja pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Sekian pembahasan dari saya mengenai hasil laporan kuliah praktek kerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.